Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mas Dede. Ya, Mbah. Ini kabarnya, Mbah. Alhamdulillah, agak sakit. Oh, gitu. Flu ya, Mbah? Saya baru sakit kemarin. Ya, kebetulan Mas Dede kemarin dari Surabaya pulang dari Pak Jenggot itu agak malam. Dari rumah Pak Jenggot nggak hujan, baru 1 kilo hujan deras sampai Kediri. Ya lumayan kedinginan. Ya, luar biasa itu banyak ya jemaahnya. Gimana Ya, Mas Mbah. Dede? Emang luar biasa. Saya sempat berpikir apa yang saya ingin tanyakan. Ini Mbah jawab apa yang terlintas di hati dan pikiran saya. Tapi karena memang sudah ada, biar plong, saya mesti ungkapkan di benak. Ya memang masih masuk pikiran terus terang. Mengenai Al-Quran itu, yang sudah disampaikan Gus Tubi itu kan oleh imam kita, memahami Al-Quran dengan keimanan menjadi kelakuan. Nah, ada satu pertanyaan gini, Mbak. Apakah masih diberikan ruang di antara kita sesama jamaah dalam perbedaan? Bahkan dengan imam kita pun memiliki diberikan ruang untuk kita saling berbeda dalam memahami. Enggak ada suaranya Mas Dede. Oh, tadi ketutup sendiri itu otomatis tahu, bukan saya nggak mencet. Lanjut ya, Mbah. Iya, ya. Seperti ayat uhillat lakum maytatu waddamu walahmul khinzir uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu khurimat alaikum lahmul khinzir wadamu itu. Walahmul khinzir wadahmu. Ya kayak gitu, Mbah. Li ghairillah. Iya. Dari ayat ini kan contohnya, ini salah satu contoh. Ada jamaah yang mengartikan, memaknai Al-Quran itu sebagai sifat. Di dalam Quran itu ayat yang tadi saya ungkapkan bahwa babi itu yang diharamkan itu bukan zohirnya babi, tapi sifat-sifat dari kelakuan babi, hindari, jauhi, harami. Iya. Itu secara sifat. Kemudian salah satu jamaah kita yang lain, cara saya ya, juga menerjemahkan, mengartikan ini sebagai sifat sepaham. Tapi berbeda juga, ini memaknai sebagai zohir juga. Iya. Nah, itu kan mungkin banyak-banyak ayat lain yang memiliki perbedaan kita dalam memahami untuk kita jadi kelakuan. Iya. Nah, pertanyaannya, Mbah, tadi sebenarnya saya pengen nanya ke Gus Tubi, tapi Mbah sudah bahas apa yang saya ingin tanyakan, langsung aja saya gitu. Pertanyaan gini, Mbah, apakah di antara kita sama jamaah, bahkan makmum dan imam itu diberikan ruang untuk kita saling berbeda memahami ayat-ayat demi ayat yang memang tujuannya sama, tapi teknis atau ya ada perbedaan yang bukan hal yang fundamental gitu. Iya. Tujuannya sama, tapi dalam memahaminya ada perbedaan. Seperti tadi contoh itu ayat seperti. Iya. Ya begini Mas Dede ya. Kan kalau memang saya tampil di YouTube itu kan langsung ke dalam. Jadi khurimat alaikum lahmul khinjir wadamu wa ma uhilla li ghairillah.
bisa juga kita maknai secara lafaz bahwa daging babi itu haram, kan gitu. Bisa juga, tapi intinya begini, Al-Quran itu untuk untuk perilaku kita, diri kita, hati kita. Nah, untuk yang memakan babi kalau sudah berprinsip haram, ya silahkan, nggak usah makan. Jadi nggak ada perbedaan kalau misalnya kalau saya dengan imamnya makan daging babi nggak apa-apa, tapi untuk makmumnya nggak boleh, ya nggak gitu. Tidak begitu. Kita hanya ke Allahnya aja pada fase yang belum sama. Sebenarnya nggak ada beda, nggak ada beda. Jadi fasenya aja belum sama. Di situ ada kalanya dari jamaah kita itu masih ada fase memakai pikiran. Tidak hidup di hati total, tapi pikirannya masih ikut hidup untuk menuju ke ketuhanan, kan gitu. Apa salah? Enggak, tidak. Ya. Jadi kalau seumpama makan daging babi, tapi hatinya tetap iman, hatinya tidak pernah jauh dari Allah, ya otomatis selamat. Tapi kalau dari babi itu ke sifat, di situ hurimat alaikum lahmul khinjir. Nah, di situ babi hanya simbolis. Simbolisnya apa? Membabi buta. Membabi buta hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan keselamatan orang lain. Dan simbolnya babi lagi, orang yang hanya mempergemuk diri, menambah lemak, tapi tidak pernah sadar dengan yang kasih rezeki. Kalau orang yang berkelakuan seperti babi, otomatis tidak selamat. Kalau kekelakuan kan otomatis orang tersebut nggak iman dan nggak selamat. Kalau hanya ngonsumsi daging babi, tapi hatinya tidak pernah jauh dari Allah, masih dikasih selamat. Iya, iya. Ya. Terus darah. Wadamu makan darah. Misalnya darah yang dibekukan. Kalau hanya makan darah yang dibekukan, otomatis kalau memang sudah terbiasa hidup, hatinya dekat dengan Allah, nggak ada efek dengan iman. Tapi kalau wadamu di mana nih kelakuan, memakan darah saudaranya, melicii, punya sifat licik, khianat ke saudara. Kalau ada perjuangan, saudaranya disuruh di depan. Ada keuntungan di depan, saudaranya disepak, itu pemakan darah. Jelas itu yang tidak selamat. Jadi intinya nggak ada perbedaan, Mas Dede. Bedanya itu ya itu tadi, ke Allahnya masih ada hidup di pikiran, tidak totalitas hidup di hati. Itu aja bedanya. Wa ma uhilla li ghairillah. Hidupnya tidak untuk menghadap Allah, tapi untuk menghadap selain Allah. Wa ma uhilla, wa ma dan kelakuan uhilla yang dipersembahkan li ghairillah untuk selain Allah. Kan gitu. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, ciri-ciri orang iman itu kalau bicara jarang memandang mata yang diajak bicara. Itu kan ciri-ciri. Kalau memandang mata, yakin. Ingat hati kita ke Allah itu loh hilang. Akhirnya hati kita terseret oleh pandangan mata, hati kita untuk menyembah manusia. Itu termasuk jenis wa ma uhilla li ghairillah. Bisa dimengerti Mas Dede?
Iya, iya. Ya sebenarnya nggak beda loh, nggak ada beda loh. Makmum dan imam nggak ada beda. Cuma ya itu tadi Mas Dede, bedanya itu Allahnya masih hidup pikirannya. Jadi pikiran ini untuk meraih dunia aja. Kalau untuk ketauhidan nanti kacau. Iya, iya. Untuk yang lain bisa diterima. Bisa, mana? Bisa, siap, lanjut. Halo Pak Enggot. Ya, mana? Sehat, sehat. Pun buka tiang pinten. Alhamdulillah. Banyak, banyak. Sukses. Alhamdulillah. Jadi untuk saudara-saudaraku yang kebanyakan masih WhatsApp bingung gimana nggak apa-apa. Tapi kebingungan Anda semua itu bawalah kembalikan ke Allah. Ya Allah, kau yang masih kasih saya bingung ya Allah. Ikhlas ya Allah kau kasih bingung. Memang ini loh pemberianmu. Bingungku ini loh pemberianmu ya Allah. Ikhlaskan. Sadar. Kebingungan kita itu dari Allah, di situ nanti Allah akan memberi jawaban dari kebingungan kita. Kalau kebingungan kita tetapkan di otak kita, Allah belum mau kasih jalan keluar, Allah belum mau kasih jawaban, karena kita merasa bisa mengatasi kebingungan kita sendiri. Biar Allah yang mengatasi kebingungan kita. Jadi, masa Allah maha membingungkan? Menuju Allah kok bingung? Berarti yang hidup otak kita, bukan hati kita. Dikala bingung, hidupkan hatimu. Ya, kosongkan otakmu. Sudah pernah saya utarakan, Idul Adha itu kalau untuk orang yang iman itu setiap hari, setiap waktu itu Idul Adha. Dalam sejarah, lafaz Allahu Akbar yang diserukan oleh malaikat Jibril itu setelah peristiwa Nabi Ismail disembelih Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail disembelih, ternyata enggak terpotong lehernya, enggak mempan. Di situ oleh Allah melalui Jibril digantikan dengan kambing. Lalu malaikat Jibril bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau kita ingin tahu akbarnya Allah, kemahaan besar Allah, potong leher, sifat hewanmu, otak ini hanya dipotong lehernya, sifat hewannya dibuang, taklukkan kepala, pandang hati, ini lemas, tegak, hidupkan hati. Kalau hati hidup itu otomatis tubuh ini tegak lurus, leher yang sudah dipotong ini lemas, nggak kaku. Kalau masih kaku, Allahnya masih di otak. Allahnya masih di otak. Kalau hati ini sudah terbiasa hidup, yakin duduknya itu gini. Duduknya selalu tegak, nggak pernah gini. Kalau orang duduknya begini ini, otomatis gampang putus asa. Orang-orang yang gampang putus asa, gampang bingung. Ciri orang duduk aja bisa dilihat kok. Antara orang yang terbiasa hidup di hati dan tidak. Duduknya gini, kalau orang nggak biasa hatinya hidup. Kalau orang yang biasa hatinya hidup, duduknya tegak.
leher lemas, kenali dirimu. Ternyata Allah yang maha besar, yang mengalirkan darah kita, yang mendetakkan jantung kita, yang kasih hidup paru-paru kita. Ini loh semua Allah. Makanya kalau orang iman setiap hari, setiap waktu itu Idul Adha. Tidak menunggu kalau bulan Dzulhijjah aja. Sering dipotong lehernya, pandang hatinya. Hidup apa enggak sih hatinya? Bisa ditanya kok. Dikala otak bingung untuk memikirkan ketuhanan, memikirkan untuk urusan ke Allah, ya dibuang aja bingungnya, kembalikan ke hati, ke titiknya. Otomatis lama-kelamaan nanti Allah kasih jawaban. Jadi ke Allah itu mudah. Bisa dimengerti saudaraku semua? Ya. Demi Allah, ya saya sangat menyayangi saudaraku semua. Intinya saya di sini hanya untuk mengajak saudara-saudaraku semua untuk beriman, tidak pandai untuk beriman. Dengan ya menceritakan pengalaman-pengalaman yang saya alami setiap kehidupan saya untuk selalu saya bawa dekat dengan Allah. Jadi di sini bukannya pamer atau apa, acara Zoom ini kita konsultasi, komunikasi, saling tukar pengalaman. Dan di sini sangat tidak menutup kemungkinan Anda pun bisa cerita perjalanan Anda. Qul a'uyakum au alal huda. Jadi di sini forum terbuka.